Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang soleh-solihah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada materi PAI kali ini, kita memasuki pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Apa yang akan terjadi jika bumi berhenti berputar? Ya, jawabannya adalah akan terjadi hari kiamat. Anak-anak yang solih dan solihah, tahukah kalian tentang hari kiamat? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya dan semua makhluk yang ada di dalamnya mati. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Meski demikian, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa kiamat pasti terjadi. Karena mempercayai terjadinya hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Pada hari kiamat, semua manusia dan makhluk lainnya meninggal. Manusia dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Pada hari itu pula, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya selama hidup di dunia. Baik atau buruknya amal perbuatan manusia selama di dunia akan ditimbang dan diperhitungkan. Jika amal kebaikan lebih banyak dari amal keburukannya, maka surga telah menantinya. Akan tetapi sebaliknya, jika amal keburukannya lebih banyak dari amal kebaikannya, maka balasannya adalah neraka. Kiamat terbagi menjadi 2. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Tahukah kalian apa kiamat sugro itu? Kiamat sugro atau biasa disebut dengan kiamat kecil adalah hancurnya sebagian alam semesta di sekitar kita. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kiamat sugro. Contoh kiamat sugro yang pertama yaitu kematian seseorang. Ketika ada orang yang meninggal dunia, itu merupakan contoh bahwa kiamat sugro telah terjadi kepada dirinya. Kemudian contoh yang kedua adalah kebakaran. Anak-anak, masih ingatkah kalian pada kebakaran yang terjadi di sekitar kita, yaitu tepatnya di Jembatan Besi 21 April 2018 lalu? Ratusan rumah terbakar hangus, banyak sekali penduduk yang kehilangan tempat tinggalnya. Meski tidak ada korban jiwa, akan tetapi penduduk sekitar yang menjadi korban mengalami kerugian yang sangat banyak dan trauma yang mendalam. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu gambaran kiamat sugro atau kiamat kecil. Sebagai contoh, gempa bumi yang terjadi di Palu, beberapa ruas jalan terbelah menjadi 2, membuat kita semakin yakin bahwa kiamat kubro pasti akan terjadi. Berikutnya adalah tsunami. Apakah kalian masih ingat pada tsunami di Pantai Anyer? Kala itu, band ternama Seventeen sedang menggelar konser musik. Peristiwa itu terjadi seketika dan banyak memakan korban jiwa. Di antaranya komedian A.A. Jimmy dan istri dari vokalis band Seventeen turut menjadi korban dan meninggal dalam musibah itu. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kiamat sugro bisa datang kapan saja dan di mana saja.
Masih di Lebak, Banten, di awal tahun 2020 ini, beberapa desa di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, dihantam banjir bandang. Warga desa panik dan mencari tempat perlindungan. Tidak sedikit kerugian yang dialami warga sekitar, bahkan peristiwa tersebut pun dikabarkan memakan korban jiwa. Beberapa waktu lalu, masyarakat sekitar Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara panik. Pasalnya, Gunung Sinabung kembali erupsi. Gunung meletus juga merupakan salah satu fenomena alam yang menggambarkan kiamat sugro dan pertanda bahwa kiamat kubro pasti terjadi. Itulah tadi beberapa contoh kiamat sugro. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, ditandai dengan tiupan trompet malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun kala itu makhluk di bumi ini yang masih hidup. Dahsyatnya peristiwa hari kiamat banyak digambarkan di dalam Al-Quran. Di antaranya ada dalam surah Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, dan Al-Waqi'ah serta surat-surat lainnya. Anak-anak yang soleh dan solihah, materi berikutnya adalah tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Tapi nanti dulu, kita akan bahas pada video selanjutnya ya. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.